Para Daginase Sugeng Sonten. Niki wonten cerita ada dua orang pemuda yang sudah menikah. Pemuda laki-laki menikah. Lalu pemuda yang A mengambil dompet, melihat foto istrinya, senyum-senyum sendiri maksudnya. Mesem-mesem dewe kok nyawang foto bojone kok ayu, mesem-mesem. Lalu pemuda yang melihat foto niki curhat kalian napa rencane. Masalah ki akeh, jan masalah kantor, masalah sekolah, masalah gawean, masalah iki utang gak karuan, wis akeh masalah judeg. Lalu temannya ngendikane ngeten. Oh iya masalahmu akeh, pasti awakmu bar delok foto bojomu ke langsung masalahmu hilang. Lah bojone orang ini menjawab, iya bukan hilang jane. Pas aku nyalon fotone bojoku, masalah kabeh iki ra enek apa-apane timbang masalah seni foto ini. Dan ternyata masalah yang ditimbulkan istri yang di foto ini jauh lebih banyak menurut dia. Tapi ini cerita, tentang rendem banjaran jambus di kota. Lihat foto istri, foto suami, oh tambah. Tambah kudu ngamuk kan? Enggak lah, tambah sayang kan dia. Ini ku namanya cerita. Karena mereka melihat menawi jenengan kangen kalian orang tua, melihat foto mereka, apakah sudah diobati sedikit rindunya? Sudah. Menawi jenengan kangen kalian anak, lihat fotonya, sret, sudah diobati rindunya? Menawi jenengan bergajian, nonton catatan utang. Lah Pak, gak tidak senang. Bapak Ibu, hari ini itulah yang dialami Yohanes Pembaptis. Ketika mereka berkumpul, dikatakan dalam Injil, Yohanes dan orang-orang, ketika itu Yohanes menunjuk ke sana. Inilah apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bayangkan mereka berkumpul, Yohanes kalian murid-murid yang lain tadi dikatakan demikian. Ketika mereka Yohanes Pembaptis di sungai Sungai Yordan dibaptis, lalu datanglah Yesus tikluk melampatkan mriku. Lah Yohanes kaget. Semua yang dibaptis Yohanes Pembaptis, lihat, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ditunjuk Yesus itu, inilah anak domba Allah. Maka orang-orang yang semula mengikuti Yohanes melihat ke siapa? Tuhan Yesus. Karena tahu bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada Yohanes. Setiap dari kita juga demikian. Orang-orang tadi punya masalah. Orang-orang tadi punya ketakutan. Tapi ketika Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seketika orang-orang yang sakit, orang-orang yang punya masalah, beban, persoalan, gak karuan-karuan, mereka melihat Yesus dan mereka melihat ketenangan hidup. Tidak seperti melihat foto tadi, ini melihat Yesus. Jenengan ingat peristiwa apa ketika dikatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Peristiwa apa? Setiap minggu Ekaristi. Ketika itu romone pripun? Ngangkat hosti. Nah, persoalan ini kita kan orang Jawa. Ketika ngomong dengan yang lebih sopan, kita dibiasakan untuk tidak menatap. Kudune dingklo. Nah, sementara Romo mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mestinya orang-orang melihat, mestinya. Tapi ini bukan wah rapunan bukan. Tapi dalam Ekaristi kita melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Persis Mazmur niku mau pripun Mazmur? Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ayat
ayatnya coba dengan nyanyi bersama nih. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Bersama-sama. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku, mendengarku teriak minta tolong. Bersama-sama. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriak minta tolong. Persis. Aku sangat menanti-nantikan Sinten Tuhan. Murid-murid tadi, orang-orang tadi juga begitu. Aku dibaptis Yohanes, tapi mereka menanti-nantikan Tuhan. Maka pemazmur dengan indah mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Tuhan di mana Tuhan? Ini persoalannya tidak selesai-selesai. Garapan ini. Dia menanti-nantikan Tuhan di mana? Lalu dia mengatakan, Tuhan menjengukku dan mendengar teriakku, minta tolong. Itulah Tuhan kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, di sekolah, di tempat kerja, di tetangga, mari kita melihat anak domba Allah. Dalam persoalan apapun, lihatlah anak domba Allah. Sakit separah apapun, orang duwe sapiro, orang duwe tetap lihatlah anak domba Allah. Tapi lo perhatian persoalan ini numpuk. Lihatlah anak domba Allah. Yang kita lihat adalah anak domba Allah. Tuhan Yesus yang kita percayai jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang kita imani jauh lebih besar daripada orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Amin. Maka lihatlah Tuhan Yesus dalam diri semua orang. Alata kayak lo kok, aduh, gatel hati, tambah bukan. Lihatlah Tuhan Yesus dalam diri mereka. Anak jangan nangis, biayaannya kok bidang. Lihatlah Tuhan Yesus dalam diri mereka. Di sebaliknya, semoga orang-orang di luar sana yang bukan mengenal Kristus, ketika jenengan lewat, oh itu loh murid Kristus. Mereka melihat Tuhan Yesus dalam diri kita. Bukan malah menawi jenengan lewat, ala-ala gimana aja males. Itu bukan murid Kristus. Biarkan orang-orang melihat Kristus dalam diri kita, dalam ucapan, dalam tindakan, dalam pikiran, bayangan yang lewatnya kayak murid Kristus. Orang bisa tahu. Jadi umat stasiun Rendeng Raya ini Banjaran Jamus tidak sombong. Menawi apa? Kertos. Kok sombong menapa kertos? Karena ketua stasiunnya kudus, Pak Santo. Maka tidak boleh sombong. Dikatakan tadi dalam bacaan kedua, kita dipanggil menjadi kudus. Oleh sebab itu, sebagai penutup, menawi jenengan lewat, boleh pasar, lewat napa? Di gereja, lihatlah anak domba Allah. Di sana Tuhan Yesus dipuji. Menawi Banjaran, di gereja, lihatlah anak domba Allah. Di sana Tuhan Yesus dimuliakan. Dimanapun jenengan berada, lihatlah anak domba Allah. Jangan melupakan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.